Selamat datang teman-teman praktikan di Praktikum Teknik Manufaktur dan Proyek. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat roda gigi. Dalam praktikum kali ini kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan yang akan saya ajarkan, dan tahap kedua yaitu penyenteran yang akan diajarkan oleh Mas Afriel Sofan, dan tahap ketiga yaitu pembuatan roda gigi dan finishing. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Kita akan mengolah benda mentah menjadi roda gigi. Pertama yaitu menyiapkan bahan mentahnya terlebih dahulu, yaitu berupa aluminium silinder pejal ini, yang kita harus mengukur diameter untuk roda giginya. Pengukuran diameter itu sendiri, yaitu dalam praktikum ini kita menggunakan modul 3, dan jumlah gigi yang akan kita buat yaitu jumlah gigi 21. Jadi diameternya yaitu 21 dikalikan 3 ditambah 2 kali 3. Yaitu nanti diameter akhir dari hasil pengukuran diameter untuk roda gigi yaitu 69. Setelah diameter dari roda gigi didapat, yaitu dilakukan pembubutan dan semper pada kedua sisi, yang pada akhirnya akan didapat benda kerja seperti ini dengan diameter 69. Setelah proses pengurangan diameter dengan mesin bubut dilakukan dan dihasilkan benda kerja seperti ini, maka proses selanjutnya itu berpindah kepada mesin fresh. Sebelum kita menggunakan mesin fresh, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu komponen apa aja yang terletak pada mesin fresh. Pertama yaitu ada tombol switch untuk mengaktifkan dan menaktifkan mesin fresh itu sendiri. Yang kedua yaitu tombol milling cutter yang mengatur arah putar serta kecepatan yaitu dari spindle itu sendiri. Yang ketiga yaitu tombol advance yang akan berpengaruh pada tombol ini yang untuk digunakan untuk mengatur kecepatan spindle dari motor. Dan ini adalah tombol coolant, mengatur pendinginan pada benda kerja yang akan dimakan. Komponen lainnya yaitu tuas daripada pengaturan kit untuk proses pemakanan yang berkaitan dengan tombol advance. Selanjutnya ada meja benda kerja, terus ada teleskop untuk menyangga benda kerja, terus ada chucks untuk mencekam benda kerja, terus di sini ada poros pisau mesin milling atau arbor, dan di sini ada pisau mesin fresh itu sendiri. Untuk ini yaitu eretan digunakan untuk menggerakkan benda kerja pada arah sumbu Y, sedangkan yang putaran ini yaitu digunakan untuk menggeser benda kerja pada sumbu Z, dan ini merupakan komponen penting dalam membuat roda gigi, yaitu yang dinamakan roda pembagi. Setelah kita mengetahui komponen yang ada pada mesin fresh, maka hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasang benda kerja ke chucks dan disangga oleh teleskop. Ketika memasang benda kerja, pastikan semuanya terkunci dengan baik sehingga ketika melakukan proses pemakanan tidak terjadi kesalahan atau memungkinkan benda kerja untuk terlempar. Langkah selanjutnya yaitu penyenteran benda kerja yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menyenterkan benda kerja pada cutter. Diameter benda kerja itu sendiri yaitu sebesar 69 mili. Sedangkan tebal dari cutter 11 mili. Jadi total diameter ditambah ketebalan cutter yaitu sekitar 80 mili. Agar benda kerja berada di tengah pada cutter, 80 mili itu dibagi 2 yaitu 40 mili. Nah, lalu kita perlu menggeser benda kerja sejauh 40 mili ke dalam. Nah, di sini ada skala pembagi dari eretan melintang.
Di sini jumlah titiknya itu ada 40 dan satu titik itu mewakili 0,05 mm. Jadi satu kali putaran skalanya ini bisa bergerak sekitar 4 mili. Nah, kita butuh 40 mili ke dalam, berarti kita butuh sekitar 10 putaran agar benda kerja berada di tengah cutter. 2, 3, 4, 5. Nah, ini tadi berada di titik 2,8, jadi kita harus mengembalikannya pada titik 2,8 lagi. Nah, ketika ini benda kerja sudah berada di center dari cutter, ini sumbu Y-nya tidak usah dirubah-rubah lagi sampai akhir pembuatan roda gigi. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari titik 0 pada sumbu Z. Yang pertama kita harus menghidupkan mesin freeze itu sendiri. Nah, di sini terdapat beberapa tombol yang ada pada mesin freeze. Tombol yang pertama yaitu ini untuk menghidupkan mesin freeze-nya itu sendiri. Lalu sebelahnya yang tengah merah ini untuk mematikan mesin freeze. Lalu yang besar ini untuk jika emergency. Lalu yang atas ini untuk otomatis eretan ke arah sumbu X ke kiri. Yang kanan untuk otomatis eretan sumbu kanan, arah kanan. Lalu yang tengah untuk mematikan otomatisnya. Lalu untuk menghidupkan kita pencet ini dulu. Nah, untuk mencari titik 0 kita harus menempelkan benda kerja pada cutter, yaitu dengan cara menaikkan sumbu Z. Nah, jika sudah menempel, lalu kita geser ke arah sumbu X negatif. Nah, ini titik 0 benda kerja. Lalu selanjutnya kita mencari kedalaman pemakanan atau tinggi H atau tinggi gigi roda gigi tersebut. Yaitu rumusnya 2,25 dikalikan dengan modul. Modul itu sendiri besarnya 3, jadi 2,25 dikali 3 yaitu 6,75 mm. Nah, di sini ada skala atau titik-titik untuk menaikkan sumbu Z. Nah, ini dalam satu kali putaran terdapat 100 titik. Satu titiknya itu sendiri naik sebanyak 0,01 mm. Jadi satu kali putar ini bisa naik 1 mm. Nah, jadi kita perlu menaikkan 6,75 mm, jadi 6 putaran ditambah 75 titik. 1 Pak tambah 7. Lalu yang selanjutnya yaitu pembuatan roda gigi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ananda Firly. Terima kasih. Lalu langkah selanjutnya adalah pembuatan roda gigi. Sebelum kita melakukan pembuatan roda gigi, maka yang kita lakukan adalah menghitung skala pembagi, di mana perbandingan dari putaran poros pembagi dan juga putaran poros roda gigi adalah 40 dibanding 1. Kita akan membuat roda gigi jumlahnya 21 gigi, sehingga kita akan menghitung skala pembagi dengan 40 dibagi 21. Kita dapatkan 1/19/21 untuk sebagai acuan di dalam roda gigi tersebut.
Nah, di sini merupakan kepala pembagi. Tadi kita sudah menghitung skala pembagi yang didapatkan 1/19/21. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan. Di sini ada titik 21 pada roda pembagi. Maka kita tentukan di sini titik 21. Dan lebihnya tadi 19. Maka di sini satu kali putaran dalam titik ini adalah 21 lubang. Maka kita tentukan dua titik, satunya di 21 dan satunya di 19. Begitu. Jadi untuk sekali pemutaran pada benda kerja, kita memutar satu kali putaran dan selebihnya 19 lubang. Begitu. Untuk yang putaran kedua juga melakukan hal yang sama, satu kali putaran dan juga lebih 19 titik. Begitu pula selanjutnya. Lalu kita melakukan proses pemakanan pada roda gigi menggunakan tombol otomatis ini. Yang pertama kita nyalakan dulu dari cutternya. Setelah itu kita nyalakan eretan otomatis pada sumbu X ke arah kanan. Kita dekatkan dulu agar lebih cepat dengan eretan manual. Nah, lalu kembali kita lanjutkan dengan menggunakan otomatis.
Nah, setelah benda kerja termakan, maka kita matikan eretan sumbu X yang otomatis. Lalu kita kembalikan ke posisi semula untuk proses pemakanan selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaan selanjutnya, maka kita putar roda pembagi satu putaran lebih 19 lubang. 1 19. Lalu kita hidupkan kembali eretan otomatis dari sumbu X ke arah kanan. Begitu terus kita lakukan proses dari pembuatan roda gigi sampai keseluruhan terjadi. Gitu. Lalu setelah kita menyelesaikan proses dari roda gigi, kita lalu lepas dari benda kerja, yaitu dengan cara seperti ini. Lalu kita lepas benda kerja dari caknya. Beginilah proses roda gigi yang telah kami buat. Setelah kita melaksanakan praktikum dari pembuatan roda gigi, kita jangan lupa untuk membersihkan alat yang kita gunakan untuk melakukan perawatannya dengan menggunakan membersihkan tersebut.